Perkenalkan, nama saya Belva Mayrina dari bidang LH. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Adik-adik, kakak-kakak, jawab salam saya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini karena saya tidak disediakan kursi, maka izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda untuk Mewujudkan Nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Di dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37, Syekh Muhammad Ali mengatakan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mengapa nasionalisme atau cinta tanah air termasuk sebagian dari iman? Karena tanah air adalah sarana primer untuk kita melaksanakan ajaran agama. Tanpa tanah air, agama seseorang tidak akan sempurna. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Itulah semangat yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan kala itu. Dan semangat itu harus kita tingkatkan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa makna kemerdekaan saat ini? Makna kemerdekaan saat ini adalah bebasnya bangsa Indonesia dari kemiskinan, kejahatan, pelanggaran hukum, penyakit dan masalah-masalah sosial lainnya. Seperti yang kita ketahui, mengisi, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia, termasuk para generasi muda. Upaya mempertahankan kemerdekaan tidak jauh lebih mudah daripada merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu, diperlukan dan dibutuhkan perjuangan baik dari pemerintah maupun rakyat agar Indonesia dapat mencapai cita-cita dan tujuan yang diharapkan. Sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir sekutu, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini berarti kita harus benar-benar berjuang.
Siapa musuh kita sekarang? Musuh kita sekarang adalah kemiskinan, kejahatan, pelanggaran hukum, dan masalah-masalah sosial lainnya yang terdapat di Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan oleh para pemuda untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan agar kita memiliki rasa nasionalisme? Yang pertama, dalam mengatasi kemiskinan, keintiman, dan keterbelakangan generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Yang kedua, agar tidak terjadinya perang, agar tidak terjadinya perpecahan, diperlukan sikap persatuan dan kesatuan, yaitu saling hormat menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, agar kita tidak terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda sekarang sebagai calon pemimpin masa depan harus mempunyai sikap yang jujur, mampu berkata iya jika iya, dan mampu berkata tidak jika tidak. Kita sebagai seorang pelajar jangan hanya berpangku tangan. Bergeraklah, kalau bukan kita mencintai negara ini, bangsa ini, siapa lagi? Maka mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hari ini, sehingga melahirkan rasa kecintaan bangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.